Hai guys, balik lagi di YouTube channel. Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku. Kali ini aku mau ngebahas satu film seru yang kemarin sempat viral. Aku mau bahas film Megan. Film ini nyeritain tentang sebuah robot mainan anak-anak yang canggih, namanya Megan. Robot ini awalnya diciptain buat jadi sahabat dan ngelindungin anak-anak. Sampai tiba-tiba Megan berkembang jadi robot yang agresif dan posesif, dan justru malah jadi robot psikopat guys, yang bisa menghabisi siapapun yang dia nggak suka. Nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film Megan ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys, sebentar aja buat like video ini, dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ada boneka mainan yang lagi viral banget guys. Lucu, bisa ngomong, dan canggih banget. Bisa dikontrol pakai iPad. Pokoknya bocil-bocil pada suka. Ada satu bocil cewek yang namanya Kiddy. Dimanapun, kapanpun, dia main terus sama boneka canggihnya itu. Ayah dan ibunya sampai jadi berantem gara-gara si Kiddy main mulu. Nyetirnya jadi nggak fokus, sampai akhirnya mobil mereka ngalamin kecelakaan. Di sisi lain, perusahaan yang bikin mainan tadi lagi berusaha ciptain mainan baru yang lebih canggih. Bentuknya udah bukan boneka, tapi robot anak-anak yang mau dibikin mirip kayak manusia asli. Robot itu dinamain Megan, dan dikerjain sama seorang ahli robot namanya Gemma, dibantu sama timnya. Tapi karena robotnya nggak jadi-jadi, bosnya Gemma udah ngomel-ngomel. Malah tiba-tiba aja robot Megan konslet guys, dan meledak di tempat. Si bos jadi makin ngamuk, dan dia nggak mau tahu. Pokoknya Gemma harus nyelesain robot itu segera. Kalau nggak, dia bakal dipecat. Setelahnya, Gemma dapat telepon guys, dari rumah sakit yang ngabarin tentang kecelakaan yang dialamin keluarga Kiddy. Sedihnya, cuma Kiddy yang selamat. Kedua orang tuanya meninggal. Kebetulan, Gemma ini tantenya Kiddy guys. Dan karena Kiddy udah nggak punya siapa-siapa lagi, untuk sementara dia bakal dirawat sama Gemma. Kiddy akhirnya dibawa ke rumah Gemma. Baru juga sampai, bocil ini udah dikagetin sama anjing tetangganya Gemma yang emang barbar. Karena pagarnya berlubang, anjing tetangganya nih jadi suka masuk-masuk kalau nggak dijagain. Setelah kehilangan orang tuanya, Kiddy jadi pendiam dan kelihatan sedih terus guys. Apalagi Gemma kan sibuk banget sama kerjaannya, jadi dia nggak punya banyak waktu buat merhatiin Kiddy. Tapi pas ngelihat Gemma kerja, Kiddy justru kelihatan tertarik. Dia penasaran dan suka sama robot-robotan. Di situ Kiddy kelihatan happy dan mulai tersenyum. Ngelihat itu, Gemma jadi termotivasi. Dia begadang semalaman buat ngebetulin dan nyelesain robot Megan yang tadi sempat rusak. Sampai akhirnya robot Megan udah jadi dan ditunjukin lagi di depan bosnya. Untuk pertama kalinya, Megan dikenalin sebagai robot pengasuh yang bakal nemenin dan ngejagain Kiddy. Megan bahkan langsung nunjukin kemampuannya. Ngegambar lukisan wajah Kiddy yang berhasil bikin bocil ini jadi happy, dan bosnya juga sampai terpukau. Si bos yakin kalau Megan nantinya bakal jadi mainan yang paling hebat di abad ini. Makanya, supaya semakin sempurna, Megan bakal diuji coba dulu selama 2 minggu bersama Kiddy, sebelum nantinya diproduksi besar-besaran dan dipasarin ke seluruh dunia. Setelahnya, Megan jadi robot mainan hebat yang bisa ngedampingin Kiddy setiap saat, karena dia sambil mempelajari supaya bisa jadi lebih dekat sama anak ini. Megan berkembang sendiri, jadi robot yang semakin pintar, semakin hebat, dan kelihatannya makin bisa jadi sahabat yang baik untuk Kiddy. Sampai suatu ketika, Kiddy lagi main panah di halaman, dan seperti biasa, robot Megan ngawasin. Anak panahnya mental dan masuk ke halaman tetangga. Megan yang mau ngambil anak panah itu tiba-tiba aja diserang sama si anjing tetangga yang galak. Bahkan Kiddy yang mau nolongin Megan malah jadi ikut digigit sama anjing ganas itu. Mendengar suara teriakan Kiddy, Gemma akhirnya keluar dan ngomel nih sama tetangganya yang nggak ngejagain anjing itu. Harusnya kan bisa dirantai ya, tapi si tetangga kayak santai aja dan nggak ngerasa bersalah sama sekali. Ngelihat kondisi Kiddy yang terluka sampai demam, Megan jadi marah guys.
Supaya hal kayak gini nggak terjadi lagi, akhirnya Megan sendiri yang nyingkirin anjing tetangga itu. Besoknya, si tetangga heboh nyariin anjingnya yang hilang. Dia jadi curiga sama Gemma, walau sebenarnya itu semua perbuatan Megan. Lanjut. Setelah beberapa hari berlalu, robot Megan akhirnya mau ditunjuk di depan para investor, guys. Si Kidi juga ada di situ. Tapi tiba-tiba aja dia nangis, keingat sama orang tuanya yang udah nggak ada. Di situ, hebatnya robot Megan bisa langsung hibur dan kelihatan sayang banget sama Kidi. Dia juga janji bakal ngejagain Kidi selamanya. Robot Megan berhasil bikin para investor jadi kagum dan mereka setuju buat ngebiayain proyek ini. Nantinya, robot Megan bisa dipasarin ke semua anak-anak di dunia. Tapi lama-lama Gemma jadi ngerasa kalau Kidi terlalu nempel dan ketergantungan sama Megan. Dia nggak mau dengar omongan Gemma dan jadi fokus main sama Megan doang. Bahkan Kidi juga nggak mau sekolah, guys. Dia cuma mau belajar sama Megan aja. Makanya Gemma yang khawatir akhirnya maksa Kidi buat ikut acara outbound bareng sama bocil lain yang seumuran. Awalnya, robot Megan disimpan bareng mainan anak-anak lain. Tapi pas Kidi digangguin sama satu bocil cowok yang nakal, Megan langsung muncul, datang nyamperin. Si bocil cowok malah jadi penasaran. Dia mau ngerusak robot mainan Kidi ini, kan dia kira ini robot biasa. Sampai tiba-tiba, robot Megan bisa ngomong, bisa marah, dan ngejewer kuping bocil itu sampai copot. Bocil bandel itu langsung lari ketakutan dan berusaha kabur dari Megan. Sialnya, dia kesandung akar pohon, sampai akhirnya jatuh ke jalan dan ketabrak. Megan kelihatan puas. Setelah kejadian mengerikan itu, Gemma berusaha minta penjelasan dari Kidi. Sebenarnya Kidi tahu kalau Megan pelakunya, tapi dia nggak mau bilang. Soalnya dia nggak mau sampai kehilangan robot kesayangannya itu. Di malam itu, lagi-lagi si tetangga ribut, nuduh-nuduh Gemma udah ngelakuin sesuatu ke anjingnya. Megan jadi emosi, dan robot psikopat ini dengan mudah langsung menghabisi si tetangga itu karena dia nggak suka. Setelah dapat kabar kalau tetangganya meninggal juga, Gemma mulai curiga nih. Dia akhirnya nyoba periksa memori dan kamera penglihatannya Megan. Tapi semuanya error. Gemma semakin yakin ada yang nggak beres sama Megan. Jadi ya udah, dia matiin dulu sistemnya Megan. Udah gitu, Megan langsung dibungkus rapet dan dibawa ke perusahaannya untuk diperiksa. Karena Megan diambil, Kidi jadi ngamuk-ngamuk. Dia nggak mau pisah sama robot kesayangannya itu. Di waktu bersamaan, perusahaan udah mau ngeluncurin robot Megan, guys. Tapi karena si Kidi ngamuk-ngamuk mulu, Gemma akhirnya mutusin mau ngebawa pulang Kidi ke rumah. Di perusahaan, robot Megan masih diawasin sama 2 rekan kerjanya. Awalnya dikira robot itu udah nggak aktif, tapi ternyata masih nyala, guys. Megan bisa aktif otomatis karena ngerasa dicariin sama Kidi. Di situ, Megan ngamuk-ngamuk karena dipisahin sama Kidi. Dia berhasil kabur. Robot psikopat ini bahkan dengan santainya nari-nari dan menghabisi siapapun yang ada di depannya. Begitu liftnya kebuka, orang-orang yang tadinya ngumpul mau ngelihat Megan justru malah dibikin kaget setelah ngelihat bos perusahaan itu udah nggak bernyawa. Robot psikopat pintar ini langsung ngambil alih mobil si bos dan bisa pulang sendiri ke rumah Gemma. Ngerinya, Megan ternyata mau nyingkirin Gemma juga, guys. Dia mau jadi satu-satunya yang ngejagain Kidi. Gemma berusaha ngelawan dengan nyiram robot itu pakai air. Awalnya sempat error, tapi si Megan masih bisa nyerang. Bahkan sampai mukanya udah rusak juga, robot Megan masih kuat. Karena ngedengar ribut-ribut, Kidi jadi kebangun. Di situ, Megan berusaha ngeyakinin kalau Kidi udah nggak butuh Gemma. Kehadiran Megan aja udah cukup. Untungnya, Kidi sadar kalau Megan ini ternyata robot yang berbahaya. Dia keluarin robot ciptaan Gemma yang lebih gede, dan akhirnya justru Kidi yang berhasil ngerusak baterai robotnya Megan. Setelah kejadian itu, hubungan Kidi dengan tantenya jadi membaik. Walau tanpa kehadiran Megan, tapi kalau diperhatiin, salah satu robot di rumahnya Gemma kembali nyala. Sistemnya udah diambil alih sama Megan. Wah, ternyata Megan sampai segitunya ya, nggak mau disingkirin dan mau ada terus bersama Kidi. Nggak disangka-sangka, mainan anak-anak yang cantik dan lucu ternyata bisa jadi psikopat juga ya guys.